Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 7 di bulan Oktober 2023 dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi kalau di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan di 1,5% guys, cukup bagus. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya. Kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam ya untuk Bitcoin mengalami kenaikan meskipun tipis di 0,43% guys. Tapi kalau kalian lihat di grafiknya kemarin sebelum close candle ini sempat naik ya, dan ini cukup bagus guys. Nanti kita akan coba cek. Dan disusul oleh Ethereum meskipun merah ya di posisi 0,24%. Begitu juga dengan BNB juga merah di 0,2%. Untuk SRP juga merah di 0,3% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, sepertinya harganya ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya untuk altcoin. Dan ini sebenarnya bagus ya, menunjukkan adanya optimisme market ya. Dan di sini untuk Polygon juga cukup lumayan untuk kenaikan hari ini di 3,12% guys, cukup bagus ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya untuk perubahan yang terjadi pada harga Bitcoin seperti yang sudah tadi saya bilang di awal ya, bahwa kemarin sempat naik lagi setelah turun ya, hampir mencoba retest di harga 27.000 guys di MA20 tapi belum nyampe, tapi sudah naik guys, dan mencoba retest di MA200 time frame daily-nya guys. Meskipun close candle-nya masih di bawah MA200 time frame daily ini guys. Kita doakan aja semoga tren positif ini masih akan berlangsung ya, dan akan mencoba retest lagi guys di MA200 ini atau di area ungu ini guys, antara 28.500 dan 28.000 guys. Biasanya kalau efek seperti ini harusnya akan ada kenaikan dulu guys, kemungkinan ya akan mencoba retest lagi di 28.500, dan kalau tidak kuat untuk menembus mungkin akan turun lagi ya. Kita akan update lagi nanti untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini, dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Daily Hodl ya. Di sini diinformasikan 17,4 miliar dolar guys dalam bentuk surat utang Amerika Serikat ini telah dibuang ya oleh negara-negara BRICS, yaitu China, Brasil, dan Arab Saudi dalam 1 bulan guys. Jadi anggota BRICS, China dan Brasil serta pendatang baru Arab Saudi secara diam-diam melepas kepemilikan surat utang Amerika Serikat. Angka-angka baru dari Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjukkan kepemilikan China atas surat-surat berharga negara Amerika Serikat turun dari 835,4 miliar dolar di awal Juli menjadi 821,8 miliar dolar ya di akhir bulan. Sebuah penurunan sebesar 13,6 miliar dolar guys. Sementara itu ya, sesama anggota BRICS yaitu Brasil memangkas kepemilikan surat utangnya sebesar 2,7 miliar dolar pada periode yang sama ya, dari 227,4 miliar dolar menjadi 224,7 miliar dolar. Dan Arab Saudi memangkas kepemilikannya dari 108,1 miliar dolar sampai menjadi 109,2 miliar dolar ya, dengan pengurangan di 1,1 miliar dolar guys. Selain itu ya, anggota pendiri BRICS yaitu India melihat harta karunnya menyusut dari 235,4 miliar dolar di bulan Juni menjadi 233,1 miliar dolar di bulan Juli guys. Dan untuk Uni Emirat Arab, anggota BRICS yang baru datang atau yang baru bergabung ya, mengurangi kepemilikan harta kekayaannya sebesar 300 juta dolar dari 65,2 miliar dolar ya di bulan Juni menjadi 64,9 miliar dolar di bulan Juli guys. Adam Kobeissi, pendiri dan pemimpin redaksi The Kobeissi Letter, mengatakan bahwa aksi jual ini tidak mungkin diabaikan guys. Sejak puncaknya sekitar 1 dekade yang lalu ya, China telah melepas hampir 500 miliar dolar obligasi Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya mengapa RRT atau China ini menjual US Treasury secara agresif guys. Nah, salah satu jawabannya adalah potensi perlambatan ekonomi mereka ya. Dimana jawaban lainnya adalah bahwa ini bisa menjadi bagian dari pergeseran strategis yang lebih luas. Apapun itu, ini adalah tren yang tidak bisa diabaikan guys. Aksi jual pasar obligasi dan kenaikan cepat dalam imbal hasil treasury telah memicu kekacauan keuangan dalam beberapa hari dan minggu terakhir ini. Pada hari Jumat, laporan pekerjaan yang lebih kuat dari yang diperkirakan menambah lebih banyak bahan bakar ke api ya, dengan imbal hasil 10 tahun menyentuh level tertinggi 4,85% saat 30 tahun melewati 5% guys. Dan menurut pelacak FedWatch CME, 72,9% investor percaya bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga di level yang sama bulan depan, sementara 27,1%-nya percaya bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point lagi guys. Nah, ini menarik ya, dan masih berhubungan dengan obligasi treasury Amerika Serikat ini guys.
Seperti yang dilaporkan dari harian Bitcoinist bahwa mata uang kripto ini bisa sebagai penerima manfaat potensial ya dalam keruntuhan obligasi Treasury Amerika Serikat ini guys. Jadi dalam dunia keuangan dan investasi yang terus berkembang, mata uang kripto telah muncul sebagai kelas aset yang baru dan menarik. Walaupun telah menarik perhatian investor retail dan institusi, mata uang kripto juga menimbulkan pertanyaan tentang peran mereka ya di pasar keuangan tradisional, terutama pada saat terjadi gejolak ekonomi. Salah satu skenario yang telah dibahas adalah potensi keuntungan dari mata uang kripto jika terjadi keruntuhan pada obligasi Treasury Amerika Serikat. Mata uang kripto dengan Bitcoin yang memimpin sering dipuji sebagai alternatif digital ya untuk investasi tradisional seperti saham, obligasi, dan logam mulia. Dan karakteristiknya yang unik membuat beberapa orang menganggapnya sebagai lindung nilai potensial dan tempat berlindung yang aman di masa ketidakpastian ekonomi ini guys. Salah satu alasan utamanya mengapa mata uang kripto dapat menguntungkan jika terjadi keruntuhan obligasi Treasury Amerika Serikat adalah perannya sebagai lindung nilai ya terhadap pasar tradisional. Ketika investasi konvensional goyah, investor seringkali mencari diversifikasi ya, di mana mata uang kripto menawarkan opsi yang menarik karena secara historis menunjukkan sedikit korelasi dengan kelas aset tradisional guys. Investor dapat mengalokasikan sebagian portofolio mereka ke aset digital untuk menyebarkan risiko. Julukan Bitcoin ya sebagai emas digital berasal dari kemampuannya untuk menyimpan nilai. Jika kepercayaannya terhadap mata uang fiat atau utang pemerintah berkurang karena ketidakstabilan ekonomi, investor dapat beralih ke Bitcoin sebagai penyimpan nilai guys. Persediaannya yang terbatas, yaitu dibatasi pada 21 juta koin, membuatnya tahan ya terhadap tekanan inflasi, berbeda dengan kemampuan pemerintah untuk mencetak lebih banyak uang. Kekhawatiran inflasi dapat mendorong adopsi Bitcoin lebih jauh dalam menghadapi runtuhnya obligasi Treasury Amerika Serikat ini guys. Investor seringkali mencari aset yang dapat mempertahankan nilai beli mereka ya ketika mata uang fiat terdepresiasi. Mata uang kripto terutama Bitcoin dengan model pasokan deflasi telah dipandang sebagai lindung nilai potensial terhadap inflasi. Dalam konteks ini, jatuhnya obligasi Treasury Amerika Serikat karena kekhawatiran inflasi dapat mendorong lebih banyak investor untuk mengeksplorasi mata uang kripto. Sifat global mata uang kripto adalah faktor lain yang dapat menarik investor selama masa ketidakpastian ekonomi, di mana mata uang digital dapat diakses dan diperdagangkan di seluruh dunia, yang memungkinkan investor internasional untuk mendiversifikasi portofolio mereka di luar aset tradisional yang mungkin lebih terbatas secara regional. Dalam ekonomi global, aksesibilitas ini dapat menjadi daya tarik ketika menghadapi ketidakpastian di wilayah tertentu. Namun, sangat penting ya untuk mengetahui bahwa mata uang kripto bukanlah jaminan safe haven, di mana volatilitas yang tinggi dan sifat spekulatifnya berarti bahwa harganya dapat berfluktuasi secara dramatis dan investor harus mendekatinya dengan hati-hati guys. Hubungan antara Bitcoin dan pasar keuangan tradisional sangat rumit dan masa depan ini masih belum pasti guys. Dengan kata lain ya, mata uang kripto seperti Bitcoin dapat dipandang sebagai penerima manfaat potensial jika terjadi kejatuhan obligasi Treasury Amerika Serikat. Kualitasnya sebagai lindung nilai, penyimpan nilai, lindung nilai inflasi, dan kelas aset yang dapat diakses secara global dapat menarik investor yang mencari pelindungan dari gejolak pasar tradisional. Namun demikian, investor harus mempertimbangkan dengan cermat toleransi risiko mereka, melakukan penelitian menyeluruh, dan mencari nasihat keuangan profesional sebelum terjun ke dunia mata uang kripto, terutama dalam menanggapi peristiwa pasar seperti runtuhnya obligasi Treasury Amerika Serikat guys. Jadi menarik ya mengikuti perkembangan yang terjadi, yaitu tentang obligasi Treasury Amerika Serikat yang kemungkinan akan runtuh ya. Dan ini menjadi hal yang menarik karena apa? Karena pasti para orang-orang yang mempunyai banyak uang ya, ini akan mencari tempat yang aman untuk menyimpan duitnya ya, dalam tanda kutip. Dan apakah Bitcoin ini menjadi salah satu pilihannya? Ini cukup menarik guys, dan tampaknya sudah mulai terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin yang sekarang tuh trennya sudah mulai naik ya. Ini keren. Apalagi beberapa negara BRICS juga sudah melakukan pembuangan ya, dalam hal ini mungkin pencairan ya untuk obligasi Treasury Amerika Serikat yang tadi kita sudah informasikan di awal guys. Oke, cukup menarik untuk diikuti. Nanti kita akan update lagi tentang obligasi Amerika Serikat ini guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Masih dari Bitcoinist, diinformasikan bahwa pendiri dari Cardano membantah dugaan masalah scaling dari Hydra guys. Nah ini menarik ya. Jadi pendiri Cardano, Charles Hoskinson, baru-baru ini menangani rumor tentang masalah penskalaan Hydra dalam pembaruan video terperinci guys. Hydra sebagai solusi penskalaan lapisan kedua yang tidak terpisahkan ya untuk blockchain Cardano berupaya meningkatkan kemampuan pemrosesan transaksi jaringan, dan ini dilakukan dengan mengizinkan pembukaan beberapa kepala atau saluran, memfasilitasi transaksi off-chain antar peserta guys. Dengan menggunakan data dari utxo.com sebagai referensi, Hoskinson mendemonstrasikan bagaimana transaksi Cardano
Cardano secara inherent berbeda dari banyak blockchain lainnya guys. Satu transaksi dapat mencakup banyak output. Dalam satu contoh yang ditinjau oleh Hoskinson, satu blok berisi 384 output hanya dalam satu transaksi guys. Untuk memberikan kejelasan, dia tuh menjelaskan ya bahwa Cardano bukanlah sebuah sistem TPS, dan ini adalah sistem transkripsi per transaksi ya. Dan setiap output ini dapat menandakan elemen yang lebih rumit seperti script dan bukti, lebih dari sekedar transfer nilai mentah guys. Hoskinson juga menekankan bahwa kekuatan Cardano tidak terletak pada metrik transaksi per detik ya atau TPS tradisional, tetapi lebih pada kapasitasnya untuk menangani transaksi yang canggih. Dia menjelaskan metrik 1000 transaksi per detik jika diambil di luar konteks dapat menyesatkan guys. Untuk aplikasi tertentu seperti video game atau sistem tip ini mungkin relevan, tetapi operasi utama Cardano melibatkan penurunan NFT yang signifikan, transaksi DEX, transaksi Oracle, transaksi Jet, dan juga kontrak pintar yang kompleks dan banyak lagi guys. Gagasan ini menantang fokus luas pada transaksi per detik tinggi sebagai standar emas efisiensi blockchain. Dia melanjutkan dengan menegaskan, ya, Anda dapat mencapai TPS yang tinggi, tetapi itu adalah metrik yang tidak menangkap esensi sebenarnya dari apa yang ditawarkan Cardano. Hoskinson menguraikan bahwa Hydra telah berevolusi selama 3 tahun terakhir ini, mengalihkan fokusnya ke pengembangan middleware, memastikan integrasi tanpa batas dengan Plutus untuk pengembang aplikasi. Dia menyatakan ya, pendekatan ini bertujuan untuk mendelegasikan penanganan logika yang rumit di luar mainnet ke jaringan lain yang dirancang untuk batching, pemungutan suara, dan pemrograman yang digerakkan oleh peristiwa. Evolusi Hydra didorong oleh kebutuhan aplikasi dunia nyata dengan fokus untuk mengurangi beban mainnet. Mengekspresikan tema TPS, Hoskinson berusaha untuk menghilangkan beberapa kesalahpahaman yang ada, dan dia menjelaskan bahwa Hydra sedang berkembang guys. Apa yang dilakukannya adalah menurunkan beban keseluruhan yang terjadi pada mainnet, tetapi ini adalah tujuannya. TPS yang tinggi bukanlah cara kerja sistem ini dalam praktiknya, dan ya, Anda benar-benar dapat mencapai TPS yang tinggi, tetapi ini adalah metrik yang tidak berguna dan tidak ada artinya guys. Kemudian Hoskinson ini menyerang balik Solana guys. Pendiri Cardano ini tidak segan-segan membuat perbandingan ya, menunjuk ke Solana, dan ia menyoroti konsekuensi dari metodologi on-chain yang terlalu terpusat. Solana berukuran lebih dari 200 terabyte dan ini mendekati 1 petabyte jika terus berjalan di jalur ini karena semuanya bersifat on-chain. Tetapi inti dari pesan Hoskinson terletak pada penanganan informasi yang salah. Dia mendesak komunitas Cardano untuk lebih cerdas dengan menyatakan setiap kali sebuah kebohongan diucapkan, dibutuhkan 10 kali lebih banyak usaha untuk menghapusnya dari ingatan orang. Itu tidak baik dan harus dihentikan. Sebagai penutup, dia memperkuat prinsip-prinsip dasar Cardano, dedikasinya terhadap penelitian yang ketat, komitmen yang tak tergoyahkan terhadap yayasan yang ditinjau sejawat, dan permadani kontributor global, memastikan bahwa Cardano terus mengukir jalur perintis di lingkungan blockchain. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira Hydra ini apakah benar-benar sehat atau memang ada masalah dengan scalingnya, dan tentu saja ini kontribusi dari ekosistemnya ya yang bisa membantu guys. Dan kita akan update lagi jika ada informasi tentang hal ini guys. Oke, kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Forbes, diinformasikan bahwa Elon Musk ya, ini setelah menghapus headline Twitter atau X, Elon Musk akan menyembunyikan untuk fitur reply, retweet, dan juga like. Nah ini menarik juga ya. Jadi Elon Musk memiliki visi baru untuk X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, sebuah timeline yang terlihat lebih bersih, timeline dengan lebih sedikit konten di dalamnya. Meskipun itu berarti mengorbankan fungsionalitas atau kegunaan dasar dalam prosesnya guys. Berita utama sekarang menghapus semua data umpan halaman depan yang terlihat untuk balasan, retweet, dan suka. Minggu lalu, Elon Musk menindaklanjuti janjinya ya untuk menghapus berita utama yang disematkan dan salinan lead dari tautan artikel yang diposting. Hanya menyisakan gambar dengan sedikit URL di sudut bawah. Salah satu manfaatnya, katanya ya, adalah tampilan yang lebih bersih. Yang lainnya, kata para pembantunya, adalah berkurangnya berita utama yang bersifat clickbait. Tentu saja dalam praktiknya, yang terjadi adalah sebaliknya guys. Anda sekarang dapat menulis apa saja dalam teks kicauan atau tweetnya dan menautkan ke cerita yang mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Karena konteks tersebut tidak disematkan dalam kicauan lagi, setidaknya di aplikasi itu sendiri ya. Dan ketika Anda tidak melakukan trolling di luar penulis yang secara manual menulis berita utama asli dalam tweet, tidak ada seorang pun yang membagikan tautan tersebut yang akan meluangkan waktu untuk melakukan hal itu, sehingga tautan tersebut menjadi hampir tidak ada gunanya sekarang, mengurangi rasio klik tayang yang sudah buruk di Twitter guys. Hal ini mencerminkan keinginan yang telah dinyatakan sebelumnya ya untuk membuat orang tetap berada di Twitter daripada mengklik ke sumber lain.
Elon Musk mengatakan bahwa artikel sebaiknya ditulis langsung di Twitter, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh outlet berita atau situs web. Seolah-olah itu belum cukup, Elon Musk ini mengatakan dalam sebuah postingan khusus pelanggan bahwa ia berencana untuk menghapus jumlah balasan, retweet, dan like pada postingan yang ditampilkan di timeline dan hanya menyisakan jumlah tampilan, guys. Metrik yang tidak berguna yang ia tambahkan sendiri dan kutipannya termasuk perubahan URL baru-baru ini, guys. Kartu URL yang jelek dengan teks yang berulang-ulang itu membuat mata saya berdarah. Jauh lebih baik sekarang, guys, kata Elon Musk ya. Dan selanjutnya kami akan menghapus semua tombol aksi dengan jumlah interaksi yang berlebihan dari timeline utama, hanya jumlah tampilan yang akan ditampilkan, kecuali jika Anda mengetuk postingan, dan ini akan sangat meningkatkan keterbacaan. Tidak jelas ya apakah dia mengatakan hanya angka-angkanya saja yang akan dihapus atau angka-angka dan tombol-tombol harfiah. Tetapi kasus manapun yang terjadi akan memperburuk situs ini, guys. Dan Anda tidak akan tahu apakah sebuah tweet yang Anda lihat telah menjadi sangat viral atau memiliki 3 like. Saya juga sangat yakin ini adalah upaya lain untuk menyembunyikan orang-orang yang mendapatkan rasio, yaitu tweet dengan lebih banyak balasan atau kutipan tweet daripada suka. Seperti para fanboy Musk yang menyukai Twitter Blue atau komentator yang sering kali konservatif di situs yang lebih condong ke arah liberal. Elon Musk sudah menyembunyikan tweet kutipan antara 2 atau 3 klik dan ini hanyalah langkah selanjutnya. Kemungkinan besar ya tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan di situs tersebut meskipun secara artifisial. Ketika perubahan ini dilakukan untuk melihat konteks yang lebih besar dari sebuah tweet dan data balasan atau retweet atau suka yang sebenarnya, Anda harus mengkliknya, guys. Jadi sekarang ada 2 tayangan plus interaksi yang sebenarnya, bukan hanya 1 tayangan saja. Hal ini akan meningkatkan jumlah tayangan di Twitter dan jumlah tayangan yang sering digembar-gemborkan oleh Elon Musk. Mungkin dia percaya bahwa ini membantu keterbacaan, tetapi juga mengubah elemen UI untuk melayani tujuan Twitter sendiri. Dan apakah itu menyebabkan lebih sedikit klik melalui tautan atau secara artifisial menghasilkan lebih banyak interaksi dengan menyembunyikan data, guys. Pada titik ini ya, mustahil untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Elon Musk selanjutnya dengan situs ini. Dan tweet sekarang bergulir ke samping dan hanya pelanggan Twitter Blue yang dapat menggunakan tanda baca. Anda tidak pernah tahu pada titik ini, guys. Jadi sekali lagi ya, Elon Musk ini membuat kejutan ya, dengan kemungkinan akan menghapus fitur reply, retweet, dan juga like dari Twitter. Ini cukup menarik, guys. Dan apakah yang dilakukan Elon Musk ini akan membuat Twitter semakin jaya? Kita lihat aja nanti ke depannya, guys. Oke. Jadi untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa, guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.